Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Joy Berani Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan topik 1, pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut ahli Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diartikan juga sebagai pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, modalitas belajar, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Selanjutnya ada contoh keberagaman di kelas. Yang pertama, ada siswa dengan gaya belajar yang mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Kemudian ada siswa dengan gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Yang ketiga, ada siswa dengan gaya belajar yang menyentuh sesuatu untuk memperoleh informasi tertentu agar dia bisa memahaminya. Teori yang mendukung mengenai contoh keberagaman di kelas yang sudah disampaikan tadi yaitu teori learning modalitas. Learning modalitas adalah potensi dasar atau kecenderungan yang dimiliki peserta didik dalam proses belajar. Model belajar pada peserta didik dapat lebih dari satu. Yang pertama ada visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Siswa jauh lebih mudah mengingat gambar daripada mengingat apa yang dikatakan seseorang. Yang kedua ada auditori. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan modal belajar ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasikan atau menyerap materi. Yang ketiga ada kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, baik secara aktivitas langsung, atau melalui pengalaman, atau juga dengan bergerak sambil belajar.